Yes, it is. Oh, that is who you are. Bapak. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua Bapak Ibu? Ada sukacita? Yang penuh sukacita mari bangkit berdiri. Ya, selamat datang, selamat beribadah di GBI Alam Hotel. Hari ini adalah minggu terakhir kita di bulan Mei tahun 2022. Ya, kita lewati bersama-sama sudah kita lewati bulan Mei ya, kita akan memasuki bulan Juni. Perlindungan Tuhan sungguh nyata bagi kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapa, penyertaan-Mu begitu sempurna, begitu nyata bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, di gereja GBI Alam Hotel ya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu-minggu yang lalu ya Tuhan, bulan-bulan yang lalu, hingga kami masih mendapat perlindungan yang menyeluruh akan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mengikuti ibadah kami pada hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berotoritas, turunlah Engkau ya Roh Kudus, Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi, Engkau kuasai hati, jiwa dan pikiran kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati para jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini secara onsite maupun secara online di GBI Alam Hotel ya Tuhan. Biarlah kasih setia-Mu terus nyata dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi maupun keluarga kami ya Bapa. Bapak, biarlah Tuhan
pada hari ini kami tidak hanya belajar firman-Mu, mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu semua kami mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mengenal akan kuasa kebangkitan-Mu, kenaikan-Mu ke surga ya Tuhan, yang menyediakan tempat bagi kami ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah sesi 1 yang sudah berlangsung. Sekarang kami memasuki ibadah sesi 2. Engkau berkati Tuhan, Engkau beri kami pengertian yang mendalam lebih lagi akan firman-Mu ya Tuhan. Nanti juga sore yang memasuki ibadah sesi 3, Tuhan hadir ya Tuhan, melingkupi kami pribadi lepas pribadi. Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat ya Tuhan, lebih lagi ya Tuhan, dan biarkanlah Tuhan Engkau juga memberkati para jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Engkau berkati setiap bangku-bangku kosong ya Tuhan pada hari ini. Engkau lebih tambah lagi jiwa-jiwa bagi kami GBI Alam Hotel untuk mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta kami Pak Kota Siahan yang menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi dia lebih lagi ya Tuhan, Kau pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk membawa kami lebih lagi mendekat kepadamu ya Tuhan. Kau berkati seluruh keluarga, anak-anak, istri maupun keluarga besar yang Kau berkati ya Tuhan. Bapa, kami juga tidak lupa berdoa ya Bapa, untuk pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka senantiasa kesehatan, Kau berikan mereka senantiasa Bapa perlindungan yang menyeluruh akan kasih setia dan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Berkati juga pemimpin rohani kami, Bapak Bambang Jonan, Bapak Edi Prayitno, dan seluruh wakil-wakilnya Tuhan yang ada di GBI Rumah Persembahan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi ya Tuhan, di dalam memenangkan banyak jiwa-jiwa dan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Bapa, tidak lupa juga kami berdoa ya Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Turunlah Engkau Tuhan atas negara kami ini ya Tuhan. Kau berkati pemimpin kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Kau berkati wakilnya Bapak Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Biarlah kiranya apapun yang dikerjakan oleh para pemimpin-pemimpin kami ini berdasarkan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk provinsi kami Sumatera Utara, tempat kami bertinggal dan bernaung Bapa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu turun atas provinsi kami. Kau berkati para pemimpin kami yang ada di provinsi Sumatera Utara ini Tuhan. Gubernur kami Bapak Edi Rahmayadi ya Tuhan, beserta wakilnya Bapak Ijek, dan juga Wali Kota Medan Bapak Bobi Nasution. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau penuhi hamba-Mu ini, pemimpin kami ini dengan roh yang takut akan Engkau, sehingga hamba-Mu ini, pemimpin kami ini bisa menjalankan pemerintahan dengan seadil-adilnya ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati para pemimpin kami yang ada juga di pemerintahan desa ya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sejahterakan setiap desa-desa yang ada di kota maupun yang ada di pelosok-pelosok provinsi kami Sumatera Utara ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati juga ya Tuhan para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada pagi maupun sore hari nanti ya Tuhan. Kau berkati para diaken, diakones, aser, imam musik. Tuhan berkati multimedia dan singer dan seluruh pelayan-Mu yang melayani pada hal ini. Kau berkati juga WL yang akan membawa puji-pujian pada hari ini. Kau berotoritas ya Roh Kudus. Turunlah Engkau ya Roh Kudus untuk membimbing kami setiap saat ya Bapa. Bapa, terlepas dari itu semua, ampuni dosa dan kesalahan dan pelanggaran kami, sehingga kami tetap menjadi ahli waris-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Kau berotoritas atas hidup kami, dan biarlah tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kami mempersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan Yesus, kami haus akan Engkau. Roh Kudus, kami merindukan Engkau lebih dalam lagi. Pimpin kami masuk ke dalam gerbang baik-Mu yang kudus. Naik ke gunung-Mu yang kudus.
kerinduan kami Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Kau menuntunku, pimpinlah
berjemaat saja dengan yakin katakan, mari buka kedua tangan kita di hadapan sebagai tanda kerinduan hati kita untuk menyembah Allah yang hidup. Mari angkat suara, mari angkat. Angkat hatimu lebih lagi.
Engkau Tuhan dan segala kedahsyatan-Mu. Tuhan yang tidak pernah menarik kembali kasih setia-Mu. Firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Janji-Mu pasti bagi kami. Kuasa-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Ajar hati kami untuk terus percaya bahwa Roh-Mu dicurahkan bagi kami untuk membebaskan, untuk menolong, untuk memimpin kami, untuk terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Dengan sepakat di dalam nama Yesus bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur ada kembali di hadapan Tuhan. Menikmati hadiratnya semua bukan karena kita gagah, karena hebat, karena kebaikan Tuhan. Katakan pada kiri kanan kita, semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, Saudara, kami rindu menyapa yang baru pertama kali bergabung bersama kami keluarga besar GBI Alam Hotel. Boleh lambaikan tangan. Baik, selamat datang. Kami ucapkan boleh kita bergabung bersama di dalam komunitas ibadah-ibadah kami. Kita percaya kita mau tetap bertumbuh ke arah Kristus bersama-sama dan memenangkan jiwa. Amin. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul bersepakat Tuhan hadir. Saat Tuhan hadir, Roh-Nya dicurahkan bagi setiap kita yang percaya. Boleh lambaikan tangan. Sorakan haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Maka ada kebebasan dan kelepasan. Sukacita yang baru dicurahkan bagi setiap kita. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan daya ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan yang membebaskan kita, pembebasan tiba. Belenggu dosa sudah dipatahkan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak, sama-sama sorakan. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur yang baru sudah dicurahkan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Bersama lagi katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan daya ajaib memulihkan setiap kita. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Percaya, yakini hari ini saatnya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Amin. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Mari bersorak. Bersama-sama katakan, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Boleh bertepuk tangan bersama-sama. Anggur baru. Amin. Yes. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari saling membagi anggur Bapak Ibu pada kiri kanan kita. Anggur baru tercurah, penuhi
Sekali lagi. There is it, yeah. There is it, my little haleluya. Haleluya. Katakan pada kiri kanan sebelum duduk, di sini sudah terjadi lawatan Allah. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur ketika Tuhan hadir, maka ada gerakan Roh Allah terjadi di tempat ini, di hidup kami, di keluarga kami, di pekerjaan, di studi kami, dimanapun kami ada, maka Roh Tuhan bekerja dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan persembahan kami, ini persembahan kami. Tuhan berkati hati kami juga terbuka buat firman. Bicaralah Tuhan, kami siap. Kita yang percaya, mari bersepakat katakan amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan
yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Inaralabaya sanamayaralamu. Orabatakana matakarabatakarabatak. Shikinaralabayaralabayaralamu. Inaralabaya sanamayaralamu. Haleluya, haleluya. Shikinamatakarab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 atakar
Terima kasih Bapa. Terima kasih pagi hari ini. Kau Tuhan yang menuntun kami. Kau Tuhan yang memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami ada di minggu yang terakhir, di bulan yang kelima di tahun ini ya Tuhan. Kami boleh berjalan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan lepas bulan. Kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Kasih Tuhan tidak pernah surut dari kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Jikalau Tuhan pagi hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi firman-Mu ya Tuhan. Urapi firman-Mu bagi setiap kami. Urapi firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi setiap kami Allah Roh Kudus. Berbicara di tengah-tengah kami, berbicara di tempat ini, mengajar, membentuk setiap kami Tuhan, sehingga kami pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi tempat ini, urapi setiap kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Saya percaya sampai hari ini kita ada dalam anugerah Tuhan. Kita ada dalam berkat-berkat Tuhan. Di minggu yang terakhir di bulan Mei 2022. Tanpa terasa kita sudah menyelesaikan 5 bulan di tahun 2022. Saya percaya kalau bukan Tuhan, kita tidak akan pernah ada sampai hari ini. Amin. Kita bersyukur jikalau sampai hari ini ada tangan Tuhan yang kuat, ada tangan Tuhan yang berkuasa, yang penuh mujizat menuntun, menyertai, memberkati setiap kehidupan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Sama-sama kita baca Bapak Ibu. Jikalau sudah dapat ya kita baca 2, 3 ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan. Amin. Nah, janji ini
adalah janji rumah Bapa. Nanti kalau kita baca dalam perikopnya itu berbicara tentang rumah Bapa. Pada waktu Yesus sebelum naik ke surga, maka dia memberitakan, menyampaikan kabar baik kepada murid-murid. Dia berkata, nanti suatu waktu aku akan pergi ke rumah Bapa. Ada janji yang sangat luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Saya percaya, ya, kalau ada seorang orang tua yang menyediakan tempat tinggal bagi anak-anaknya, saya percaya anaknya itu pasti bersuka cita. Amin. Bapa di dunia, ya, kalau menyiapkan satu tempat tinggal buat anaknya yang terbaik, saya percaya anak tersebut akan bersuka cita. Berjanji akan menyediakan tempat. Dan Yesus pada waktu sebelum naik ke surga, dia berjanji menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Dan bukan hanya tempat di rumah Bapa dikatakan. Nah, tempat tinggal yang disiapkan oleh Bapa, oleh Yesus di surga bukanlah tempat tinggal yang sementara. Tetapi tempat tinggal itu diterjemahkan ke dalam kediaman. Ya, bukan tempat tinggal sementara, tetapi diartikan dengan kediaman. Artinya kalau kediaman, tempat untuk menetap. Amin. Nah, setiap orang yang percaya, tempat yang menetap bukan di dalam dunia ini. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, tempat yang ada di dalam dunia ini hanyalah tempat sementara. Makanya ketika ada orang yang meninggal, maka pendeta akan berkata, tempat tinggal sementara. Dan ketika dikebumikan, kami akan mengantarkan ke tempat peristirahatan yang sementara. Di mana tempat setiap orang yang percaya, tempat atau kediaman yang menetap itu ada di surga. Nah, Tuhan sudah berjanji, Yesus berjanji menyediakan tempat di rumah Bapa. Dan bukan hanya satu janji dia berikan, tetapi dia berkata, ketika aku sudah selesai menyediakan satu tempat bagimu, maka di ayat yang kedua dan ketiga, Yesus berjanji, aku akan datang kembali menjemput kamu, sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Nah, Bapak Saudara, nah hari Kamis yang lalu, ya, itu kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tidak ada ibadah di tempat ini, tetapi kita ada kegiatan family gathering, seluruh keluarga besar GB Alam Hotel bersama dengan FA. Nah, namun mungkin tidak semua bisa ikut, ya, lagi kelompok-kelompok FA. Tapi saya percaya peringatan kenaikan Kristus bukanlah bagi setiap orang yang percaya, bukanlah sesuatu yang kemudian kita rayakan setiap tahun tetapi tidak punya makna yang pasti. Ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, maka itu memberikan makna janji yang pasti bagi setiap kita. Amin. Karena apa? Karena dia sedang menggenapi Yohanes 14 ayat yang kedua. Aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Nah, ini satu sukacita yang besar Bapak Ibu Saudara, bahwasanya ketika Yesus berjanji akan pergi ke rumah Bapa, dan hari Kamis kemarin kita bisa merayakan bahwasanya Yesus menepati janjinya pergi ke rumah Bapa di surga. Apa yang dilakukan oleh Yesus di surga? Itu dia sedang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Adakah sukacita atas pemberitaan ini? Adakah kita bersukacita karena kepastian dalam janji Tuhan, yaitu satu tempat bagi setiap orang yang percaya di surga yang kekal? Amin Bapak Ibu. Saya sangat bersukacita Bapak Saudara, sehingga dalam setiap perayaan kenaikan Kristus tidak hanya berlalu dengan begitu saja, tetapi kita harus merenungkan bagaimana kita memastikan diri kita untuk kemudian janji itu pasti dan digenapi di dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Kalau manusia berjanji, banyak yang tidak ditepati. Kalau manusia berjanji, banyak janji palsu.
Suami ketika berjanji sama istri untuk setia, tetapi kira-kira kalau ditanya, setia enggak kita dengan istri kita? Ketika istri berjanji kepada suami akan setia, kira-kira kalau ditanya, setia enggak suami? Banyak hal yang kita ingkari ketika kita sebagai manusia berjanji kepada orang lain, maka janji kita seringkali tidak kita tepati. Amin. Siapa yang pernah berjanji sama pasangannya untuk memberikan yang terbaik, menjadi suami dalam suka dan duka, atau istri siap sedia untuk melayani suami? Tapi disuruh buat kopi, baik mah di sini katanya. Di situ kan ada kopi, di situ kan ada air panas, tinggal seduh aja. Nah ini manusia. Tetapi Yesus kemudian ketika berjanji, dia memberikan satu kepastian bagi orang yang percaya kepadanya. Amin. Yesus berjanji di dalam Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan itu diibaratkan seperti perak. Ya, dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Nah, kalau perak itu kalau menjadi perak yang murni, maka dia akan dimasukkan ke dalam dapur peleburan. Bahkan dicatat janji Tuhan itu seperti perak yang diuji 7 kali. Nah, berbicara angka 7 itu angka kesempurnaan. Ketika itu dipanaskan, nah nanti kalau kita search ya, bagaimana kemudian memurnikan perak ya, untuk kemudian kelihatan keasliannya, maka dia akan dipanaskan, ya, akan dipanaskan dan dijaga. Supaya apa? Pada satu titik tertentu, kualitas daripada perak itu tidak kemudian rusak. Nah, Tuhan berjanji, janjinya itu murni, tidak ada kepalsuan di sana. Tidak ada sesuatu yang kemudian membuat kita ragu-ragu untuk percaya kepada janji Tuhan. Karena janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji, yang sudah melewati proses sampai dikatakan 7 kali dimurnikan. Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kemudian ketika dia berjanji, maka dia tidak bisa mengingkari setiap janjinya. Artinya janji yang disampaikan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Amin. Nah Bapak Saudara, dan ini juga janji Tuhan di dalam ayat yang kedua dan ketiga dari Yohanes 14 ayat yang kedua dan ketiga, janji untuk pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat dan kemudian akan datang kembali. Dapat kita lihat janji ini sungguh pasti. Di ayat yang keempat, dikatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Nah, dari mana kita boleh melihat janji Tuhan di ayat yang kedua dan ketiga itu janji yang pasti dan akan digenapi di dalam kehidupan kita. Di ayat yang keempat jelas dikatakan kamu tahu jalan ke situ. Kata kamu tahu yaitu pengenalan itu diambil dari kata eido. Nah, dalam kamus bahasa Yunani itu ada 4 macam pengenalan. Nah, yang pertama itu dikatakan sureti. Ya, sureti itu pengenalan secara umum. Ya. Pengenalan yang orang awam juga boleh tahu. Gitu. Misalkan ada kejadian di tempat yang lain, kita tahu. Dan semua orang tahu. Ya. Kemudian yang kedua itu berbicara dikatakan eido. Kata eido itu kemudian diartikan kita tahu, kita mengenal oleh karena kita belajar. Nah, itu yang dipakai di sini. Kamu tahu di sini kata eido.
Kemudian yang ketiga itu dikatakan pasamai. Ya. Pasamai itu kita mengenal karena kita melihat. Dan yang terakhir itu dikatakan ginosko. Nah ginosko itu kita mengenal karena kita sendiri mengalami. Nah ini nanti yang di ending yang akan kita perhatikan. Nah bicara kedua, kata yang kedua itu eido. Maka dikatakan Yesus berjanji di ayat yang kedua dan ketiga. Harusnya dikatakan begini, harusnya kamu sudah tahu, harusnya kamu sudah yakin bahwasanya ketika aku pergi ke sorga dan akan kembali, harusnya kamu sudah tahu nih. Karena apa? Karena kamu sudah belajar. Tuhan ingin menyampaikan kepada murid-murid dikatakan, kamu tahu jalan ke situ. Karena apa? 3,5 tahun bersama dengan Yesus, maka murid-murid harusnya sudah tahu. Murid-murid sudah melihat betapa banyak perkara-perkara yang ajaib yang terjadi, yang dinyatakan oleh Yesus. Seharusnya sudah belajar. Karena apa? 3,5 tahun setiap hari murid-murid bersama dengan Kristus. Seharusnya kamu sudah tahu. Sehingga di ayat yang pertama Yesus dengan tegas mengatakan, jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena harusnya kamu sudah tahu dong kemana aku pergi. Dan aku pergi itu satu hal yang pasti akan terjadi. Kan harusnya kamu sudah tahu. Sehingga kamu tidak perlu gelisah. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah apa yang boleh kita lihat dari ayat-ayat ini? Ini menggambarkan murid-murid itu bersama-sama dengan Kristus. Murid-murid itu berjalan bersama-sama dengan Kristus. Tetapi kebersamaan mereka tidak membuktikan mereka mengenal Yesus dengan baik. Kebersamaan mereka tidak membuat murid-murid hal-hal yang ajaib, tidak membuat murid-murid itu kemudian belajar bahwasanya apa yang dikatakan oleh Yesus itu pasti terjadi. Nah Bapak Ibu Saudara, dari mana kita bisa melihat kegelisahan, ketidakmengenalan murid-murid di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 nanti. Ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11 itu ada contoh Thomas. Ada contoh Filipus yang kemudian bertanya di ayat yang kelima. Ya. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Nah di ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11, maka yang ingin disampaikan oleh Yesus, mengapa murid-murid itu kemudian tidak mengenal. Ketidakmengenalan kita, kekurangan pengenalan kita akan Tuhan, itu membuat janji Tuhan tidak pasti di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita tidak mengenal.
kita akan Tuhan membuat kita tidak menerima kepastian janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita. Padahal janji Tuhan di ayat yang keempat, seharusnya kamu sudah tahu. Seharusnya kamu sudah mengerti. Karena kamu sudah belajar. Banyak hal yang terjadi, harusnya dari situ belajar. Banyak hal yang sudah disampaikan, harusnya dari situ engkau percaya. Tetapi murid-murid tidak mengenal. Di ayat yang ke-7 dikatakan, sekiranya kamu mengenal aku. Nah Bapak Ibu Saudara, seberapa dalam kita mengenal Tuhan? Cerita ini memberikan satu kisah kepada kita, memberikan gambaran bagi setiap kita bahwasanya aktivitas kepercayaan kita, aktivitas kita sebagai orang Kristen, aktivitas kita sebagai pelayan Tuhan tidaklah membuktikan kita mengenal Tuhan dengan baik. Kedekatan kita seperti murid-murid setiap hari dekat dengan Tuhan. Setiap hari makan bersama-sama, berjalan kaki bersama-sama. Tidak membuktikan Thomas dan Filipus itu kemudian mengenal Tuhan dengan baik. Sehingga apa yang menjadi janji Tuhan yang pasti itu kemudian dipertanyakan kembali oleh Thomas dan Filipus. Jadi Bapak Ibu Saudara, nah mari kita refleksi. Lewat kenaikan Kristus ke surga, apakah itu memberikan satu kepastian bagi iman kepercayaan kita? Apakah memberikan satu jaminan bagi setiap kita? Jaminan kepastian janji itu terjadi dalam hidup kita, maka itu akan dibuktikan seberapa jauh, seberapa dalam kita mengenal Kristus. Amin. Seberapa dalam kita mengenal Kristus. Hosea 3 ayat yang keempat. Hosea 3, 6 coba. 3 ayat 6. Hosea 3, 6. Hosea. Oke, Hosea 4 kayak. 4 ayat yang ke ya. Hosea ya 6. Hosea 4 ayat 6. Dikatakan di sana, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Maka janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Maka itu ditentukan seberapa jauh, seberapa dalam pengenalan kita. Kata mengenal di ayat yang ke-7, ayat yang ke-9 dari Yohanes 14 ayat yang ke-7 dan ke-9 itu, maka itu diambil dari kata ginosko. Pengenalan kita akan Tuhan, meyakini janji Tuhan itu pasti dalam kehidupan kita, maka pengenalan kita bukan hanya karena kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tahu janji Tuhan pasti dalam kehidupan kita, bukan hanya karena kita belajar firman Tuhan, tetapi kita tahu karena kita mengalami Tuhan itu sendiri. Ini yang Tuhan sampaikan. Sehingga janji Tuhan itu ketika kita ginosko dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan bukan karena kata orang. Kita mengenal Tuhan bukan karena kita belajar. Kita mengenal Tuhan bukan karena kita melihat tanda-tanda ajaib. Tapi oleh karena kita sendiri yang merasakan Tuhan itu. Itu sebabnya Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23.
Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Ayat 22, perhatikan Bapak Saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Nah perhatikan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Dikatakan lagi, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu. Nah ini adalah aktivitas rohani yang dilakukan oleh umat Tuhan, yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak perkara-perkara yang ajaib terjadi. Kita mengenal Tuhan bukan karena terjadi mujizat saja. Kita mengenal Tuhan bukan karena terjadi hal-hal yang spektakuler dalam pelayanan kita. Kita mengenal Tuhan bukan karena kita melihat hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa. Mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lumpuh berjalan. Bukan. Yesus mengecam pada hari-hari terakhir dikatakan, tidak semua orang akan masuk dalam kerajaan sorga. Ketika Yesus mengecam orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, engkau tidak masuk. Walaupun engkau melakukan tanda-tanda yang ajaib, walaupun engkau sering melayani, setiap hari melayani, setiap hari Minggu ibadah, setiap hari Jumat FA, aku tidak berkenan, kata Tuhan. Tetapi di ayat yang ke-23, orang yang berkenan kepada Tuhan, itu dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah kata mengenal di sana itu adalah ginosko. Kata mengenal yang disebutkan di ayat ini dikatakan ginosko. Kamu bukan karena melakukan perkara yang ajaib, kamu bukan karena hebat memberitakan firman Tuhan, kamu bukan karena hebat suaranya, kamu bukan karena hebat pelayanannya, enggak. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak ginosko dengan engkau. Apa artinya? Aku tidak mengalami engkau yang mengenal aku, kata Tuhan. Karena banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengalami Tuhan. Aktivitas rohani, aktivitas pelayanan itu dibuat hanya di bagian luar daripada kehidupannya, tetapi bukan hati. Makanya firman Tuhan berkata, jikalau engkau membawa persembahanmu dan kau meletakkan, tinggalkan persembahan jikalau ada di hatimu terhadap saudara-saudaramu, berdamai dulu. Karena apa? Karena Tuhan melihat hati kita. Nah bagaimana kemudian pengenalan kita? Karena kita mengalami Tuhan sendiri. Dan Tuhan mengalami pengenalan kita itu. Tuhan sendiri juga mengalami. Dan dia kenal dengan kita. Karena banyak orang, kita kenal si Anu. Tapi kita tanya, dia kenal gak dengan kita? Kalau kita katakan kita kenal gak dengan Pak Jokowi? Semuanya pasti bilang, kenal, tahu. Apakah pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Pak Jokowi, kita pernah berjalan bersama-sama dengan Pak Jokowi? Apakah itu membuktikan kita pernah berjalan bersama-sama dengan Pak Jokowi? Tidak. Yang Tuhan mau adalah seperti itu. Kita kenal Tuhan dan Tuhan, kita dan Tuhan berjalan bersama-sama. Amin. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Supaya Tuhan katakan, kalau kamu mengenal aku seperti kita berkenalan dengan baik, kita berjalan bersama-sama dengan baik, maka engkau akan mengerti. Ketika aku pergi ke surga, aku menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali. Itu satu jaminan yang pasti bagi orang yang percaya. Amin. Amin. Berapa banyak yang menerima janji yang pasti daripada Tuhan Yesus Kristus? Semuanya amin. Nah dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca 2-3 ya.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat kepadanya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, pengenalan kita mengalami Tuhan, dan pengenalan kita juga Tuhan itu terima, dan Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Maka janji Tuhan itu pasti dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Janji Tuhan itu pasti dalam setiap orang yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin. Janji Tuhan yang mana yang belum digenapi dalam kehidupan kita? Apakah kita mau janji itu pasti terjadi dalam kehidupan kita? Apakah kita rindu di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah usaha kita, ketika kita berjalan, maka Tuhan berkenan berjalan bersama-sama dengan kita. Miliki ginosku, pengenalan karena engkau mengalami Tuhan sendiri. Amin. Miliki ginosku, pengalaman, pengenalan akan Tuhan karena kita mengalami sendiri, bukan karena kata orang. Ayub pernah berkata, ya, dulu kata orang, tapi sekarang aku melihat Tuhan sendiri. Mungkin kita boleh melihat, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh melihat perkara-perkara yang ajaib Tuhan nyatakan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bagaimana setiap kita mengenal Tuhan karena kita mengalami Tuhan. Kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita. Miliki pengenalan akan Tuhan yang baik. Ayat yang terakhir di dalam Hosea 6 ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama, 2-3 ya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Pengenalan kita akan Tuhan tidak cukup hanya datang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Pengenalan kita akan Tuhan tidak cukup hanya ketika kita datang dalam persekutuan. Pengenalan kita tidak cukup hanya karena kita menjadi orang Kristen. Tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang jahat. Kita sedang berada di zaman akhir. Saudara dan saya, kita sedang berada di zaman akhir. Karena firman Tuhan sedang digenapi. Firman Tuhan berkata, apa yang dikatakan di tempat tersembunyi akan kedengaran di tempat yang terang. Apa yang disimpan di tempat gelap akan kelihatan di tempat yang terang. Hari-hari ini apa yang kita tidak tahu, semuanya dibukakan. Informasi dari ujung langit, ujung bumi sekalipun, ujung dunia sekalipun, ya, kita tahu beritanya. Berita sekecil apapun semuanya ada di handphone kita. Tidak ada yang sekarang ini tertutup, apalagi nanti ke depan semuanya akan termonitor. Semuanya akan terdeteksi. Sekarang aja kita terdeteksi di mana kita bisa
di mana kita, orang tahu di mana keberadaan kita. Kalau dulu nggak tahu, kita bersembunyi. Makanya firman Tuhan kan dalam Wahyu itu, yang sampai lari ke gunung-gunung pun nggak bisa lari. Karena apa? Ketahuan gitu. Yang masuk ke dalam gua-gua juga itu tidak akan tersembunyi. Karena apa? Pasti akan ketahuan. Karena apa? Semuanya sudah pakai radar, semuanya sudah pakai sistem. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Maka perlu bagi setiap kita mengenal Tuhan bukan hanya karena kepercayaan kita. Mengenal Tuhan bukan karena agama kita mengenal Tuhan bukan karena kita orang Kristen. Mengenal Tuhan bukan karena kita beribadah setiap hari Minggu di tempat ini. Tapi firman Tuhan berkata, mengenal Tuhan harus berusaha sungguh-sungguh. Katakan bersama, berusaha sungguh-sungguh. Amin. Ada usaha Bapak Ibu Saudara. Tapi tidak cukup hanya usaha, tetapi dikatakan usaha dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena ada orang yang berusaha tapi tidak sungguh-sungguh. Ada orang yang kemudian berusaha tetapi tidak serius, tidak sungguh-sungguh. Nah ini akhirnya, endingnya fail, gagal. Gagal mengenal Tuhan dengan baik. Gagal memiliki hubungan dengan Tuhan dengan baik. Bagaimana supaya kita mengenal Tuhan dengan baik dan kita punya hubungan yang baik sehingga Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita dan janjinya pasti dalam setiap kehidupan kita. Mari mengenal Tuhan, berusaha dan sungguh-sungguh. Amin. Kalau kita menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguhlah. Amin. Kalau kita jadi suami yang sungguh-sungguhlah mengasihi istri. Kalau kita jadi istri yang sungguh-sungguhlah. Kalau kita pelayan Tuhan, melayanilah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita orang percaya, orang Kristen, mari sungguh-sungguhlah menjadi orang Kristen. Amin. Jangan lagi suam-suam kuku. Karena apa? Di kitab Wahyu dikatakan, ya akan dimuntahkan. Kita sudah masuk di zaman akhir Bapak Saudara. Sehingga jangan main-main. Kalau kita orang percaya, buktikan kesungguhan kepercayaan kita kepada Kristus. Amin. Maka semua janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak yang mau berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan di tempat ini? Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku puji namamu. Sanjung Engkau, oh Tuhan dan Rajaku. Ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi firman-Mu tidak akan pernah berhenti berbicara bagi setiap kami. Firman-Mu akan terus mengajar kami, memberikan jaminan yang pasti, janji yang pasti. Ketika kami mengenal Tuhan, berusaha sungguh-sungguh mengenal Engkau ya Tuhan. Maka kami percaya janji-Mu pasti digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat, berkati setiap kami. Terima kasih Bapa, berkati keluarga demi keluarga, berkati pribadi lepas pribadi, suami, istri, anak-anak, hamba-hamba-Mu. Biarlah menjadi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu ya Tuhan. Orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, genapi janji-Mu dalam setiap kehidupan umat-Mu, genapi firman-Mu atas gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, pengumuman tambahan sebelum nanti pengumuman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melaksanakan gebiar vaksinasi ya. Gebiar vaksinasi booster ya yang akan dilaksanakan tanggal 4 Juni 2022 pukul 13 sampai dengan 16 di kantor sekretariat kita Jalan Menteng 3. Nah, vaksin yang akan diberikan itu vaksin Sinopharm ya. Vaksin Sinopharm. Jadi Bapak Ibu Saudara yang belum booster ya, yang bagi yang Sinovac bisa boosternya Sinopharm ya, atau yang Sinopharm 1-2 ya, kemudian boosternya Sinopharm. Atau mungkin ada yang belum vaksin ya, ada yang belum vaksin 1-2 ada di tempat ini yang belum. Yang belum itu nanti bisa vaksin 1 ya, vaksin 1 ya. Nah, tanggal 4 hari Sabtu yang akan datang pukul 13 sampai dengan 16 sore. Jadi tolong disampaikan ke keluarga ya, tetangga, lingkungan kita atau orang-orang yang kita kenal yang belum vaksin ya. Yang belum vaksin supaya memobilisasi mereka supaya datang ke kantor sekretariat kita hari Sabtu jam 1 siang sampai jam 4 sore. Itu yang pertama. Nah, di waktu yang bersamaan ya tanggal 4 maka kita akan adakan juga pemberian tambahan gizi ya. Pemberian tambahan gizi bagi anak usia 0 tahun sampai dengan 12 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak 0 sampai dengan 12 tahun nanti boleh datang, kemudian sampaikan juga ke keluarga ya, rekan-rekan, sahabat, atau tetangga kita atau lingkungan kita. Boleh datang bersama-sama di kantor sekretariat kita, itu pemberian gizi tambahan. Dan juga untuk ibu hamil ya, untuk ibu hamil. Jadi pemberian itu gizi tambahan yaitu ada susu, ada kacang hijau, ada telur, ada multivitamin ya. Ada multivitamin. Jadi usia 0 sampai 12 tahun nanti tolong kita memobilisasi karena kuotanya cukup besar diberikan kepada kita. Lebih kurang 400 ya, 400 anak usia 0 sampai dengan 3 tahun ya, itu sekitar 300 ya. Nah, nanti yang 4 sampai 12 itu sekitar 100 orang. Jadi tolong dimobilisasi jemaat yang lain. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Mari kita siapkan persembahan kita dan kita juga akan mendengarkan warta sepekan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, berikut kami sampaikan warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB yang dilakukan secara onsite dan online. Kami mengajak Bapak Ibu anak muda untuk mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 WIB sampai dengan 19 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah doa malam ini terbuka untuk umum. Mari bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 WIB yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI Alam Hotel. Kami membuka kesempatan bagi Bapak, Ibu, serta anak muda yang rindu melayani di bagian Departemen Musik dan Multimedia dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 WIB di Sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Ibadah Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB yang bertempat di Jalan Menteng 3, nomor 42A Medan. Kegiatan Family Altar GBI Alam Hotel dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 WIB di wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi diaken atau diakones setelah ibadah selesai. GBI Alam Hotel bekerjasama dengan Yayasan Surya Kebenaran Internasional yang akan melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemberian gizi tambahan untuk anak usia 0-12 tahun dan vaksin booster Sinopharm.
dengan syarat dan ketentuan. Yang pertama, usia 18 tahun ke atas. Yang kedua, untuk yang sudah vaksin 1 dan 2 Sinovac. Yang ketiga, untuk yang sudah vaksin 1 dan 2 Sinovac. Yang keempat, bagi yang belum pernah vaksin. Yang kelima, membawa fotokopi KTP. Yang keenam, membawa sertifikat vaksin. Yang ketujuh, bagi warga negara asing bawa fotokopi paspor. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2022 pukul 13 sampai 16 bertempat di kantor sekretariat GBI Alam Hotel, Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Kami mengajak anak-anak muda untuk dapat mengikuti acara JC dan Youth setiap hari Sabtu pukul 18.30 yang bertempat di Jalan Menteng 3 nomor 42A Medan. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan anak, layanan doa, dan baptis selam, dapat menghubungi Diaken atau Diakones setelah ibadah selesai dan dapat menghubungi call center gereja di nomor 0853 5869 0042. Berikut akan kami tampilkan dokumentasi kegiatan Family Gathering GBI Alam Hotel pada tanggal 26 Mei 2022 di Pantai Pondok Permai, Perbauman. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan seperti ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja dan juga scan barcode yang tertera di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan pembangunan, dapat menyampaikannya melalui nomor rekening gereja yang tertera di layar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan tutup ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami dari pagi sampai siang hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kiranya turunlah anugerah-Mu bagi setiap kami di tempat ini Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Jikalau sebentar Tuhan, setiap kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan, sebelum pulang, ulurkan tangan-Mu, berkat-Mu bagi setiap umat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan-Mu, arahkan hati dan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang maha dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.